Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku adalah Kak Uum. Jadi, kali ini kita akan coba untuk mengerjakan soal prediksi SMIPB Fakultas Kedokteran. Jadi, buat kalian yang mau nyoba untuk Fakultas Kedokteran, semangat ya! Ya, jadi untuk soal materi SMIPB kedokteran, prediksinya adalah sama seperti soal SMIPB pada umumnya ya, yang di mana untuk tes tersebut ya secara materinya maka kita membutuhkan untuk belajar tes skolastik yang bersifat high order thinking skill gitu ya. Jadi memang apa yang kita pelajari nanti tidak sepenuhnya memang atau persis mirip gitu ya, tetapi memang akan menjadi salah satu gambaran umum terkait dengan gimana sih tes skolastik tersebut. Jadi buat teman-teman yang lagi nyoba, terus saja perdalam atau latihan banyak-banyak tes skolastik ya untuk bisa masuk ke dalam ujian mandiri IPB. Oke, kita akan coba mengajarkan soal yang pertama. Jika Tono lulus kuliah dari atau sama dengan 4 tahun, ya. Jadi kalau misalkan dibilang di situ dari atau sama dengan, ya, menunjukkan bahwa kurang dari ya, kalau dikatakan kurang dari atau sama dengan ya berarti dia hanya bisa dikatakan lulus kuliahnya itu 4 tahun ke kurang dari sama dengan gitu ya. Berarti kalau kita bikin dalam notasi matematika, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A. Oke, jika Tono sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya akan membelikan Tono sebuah sepeda motor. Nah, Tono itu tidak mendapatkan sepeda motor dari ayahnya. Maka simpulan yang tepat adalah, jadi caranya kita akan melakukan logika mundur gitu ya. Jadi kalau misalkan Tono tidak mendapatkan sepeda motor dari ayahnya, itu artinya Tono itu tidak bekerja di perusahaan A karena dia hanya bisa mendapatkan motor dari ayahnya jika dia itu sudah bekerja di perusahaan A. Ya, jadi di sini perusahaan A, karena perusahaan A itu diulang sebanyak 2 kali, maka ini tentu tidak menjadi masukan sebagai kesimpulan ya. Nah, karena dia tidak bekerja sebagai perusahaan dari karyawan dari perusahaan A, itu artinya bahwa Tono itu tidak lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Berarti dia itu kuliahnya yang terjadi adalah Tono itu kuliah lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 4 tahun, bukan nggak ada sama dengannya ya. Jadi lebih dari 4 tahun ke atas. Jadi menyelesaikannya lebih dari 4 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Supporter yang baik adalah yang dapat menerima kekalahan tim yang didukung. Oke, ada kekalahan tim yang didukung. Sebagai supporter dari kota B tidak dapat menerima kekalahan tim yang didukung. Di sini berarti dia mengatakan tidak dapat. Maka simpulan yang paling tepat, karena di sini kekalahan tim itu kita bisa coret, itu artinya kesimpulannya kita ambil dari yang tidak diulang 2 kali gitu ya. Artinya di sini ada kesimpulan supporter yang baik. Tapi karena di sini syarat supporter yang baik adalah dia bisa menerima kekalahan tim yang didukung, itu artinya simpulan yang paling tepatnya adalah karena di sini dikatakan sebagian saja supporter dari B tidak dapat menerima kekalahan tim yang didukung, berarti hanya sebagian supporter di kota B gitu ya yang tidak baik. Jadi hanya sebagiannya saja ya. Jadi sebagian supporter di kota B itu tidak baik karena dia tidak menerima kekalahan tim yang didukung. Nah, tapi kan nggak ada di sini. Jadi di pilihannya emang nggak ada. Tetapi memang kalau misalkan dari semua supporter, nah berarti ada sebagian yang baik karena dia bisa menerima kekalahan tim yang didukung dan sebagiannya itu juga tidak baik ya, sebagiannya juga tidak baik. Maka jawabannya adalah yang C, sebagian supporter di kota B yang
baik. Ya, karena di sini dikatakan sebagian supporter dari kota B itu tidak dapat menerima kekalahan tim yang didukung. Itu artinya sebagiannya itu tidak baik, tetapi tidak semuanya karena di sini tidak dibilang semua supporter dari kota B itu tidak dapat menerima kekalahan tim yang didukung. Kecuali kalau dia ngomongnya begitu ya. Jadi kalau dikatakan semua supporter dari kota B itu tidak dapat menerima kekalahan tim yang didukung, baru bisa dikatakan bahwa semua supporternya itu tidak baik atau semua supporter dari kota B itu tidak baik gitu ya, karena di sini hanya dikatakan sebagian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Semua pekerja memakai sepatu karet, sebagian pekerja tidak memakai kaos kaki. Kesimpulan yang tepat adalah, jadi karena di sini dikatakan bahwa semua pekerja itu memakai sepatu karet dan sebagian pekerja tidak memakai kaos kaki, maka jawaban yang tepat adalah, nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini ada kata kunci semua pekerja, kemudian yang satu lagi itu ada sebagian pekerja, ya. Yang terus semua pekerja itu pakai sepatu karet, tapi sebagian pekerja tidak memakai kaos kaki. Itu artinya, apakah ada pekerja yang tidak memakai sepatu karet tetapi memakai kaos kaki? Tentu saja tidak ya, tetapi ada pekerja yang dia tidak memakai kaos kaki, tetapi dia pasti memakai sepatu karet gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ya, karena secara kesimpulan inilah yang paling logis ya, ada pekerja yang tidak memakai kaos kaki, karena hanya sebagian pekerja saja ya yang tidak memakai kaos kaki. Tetapi pasti dia memakai sepatu karet, karena yang memakai sepatu karet itu adalah semua pekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Motor Pak Niko itu lebih besar daripada motor Pak Perez. Motor yang lebih besar, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Simpulan yang benar adalah, untuk mengajarkan soal seperti ini, maka terlebih dahulu kita perlu tahu ya, seperti apa konteksnya, di mana di sini dikatakan ada motor Pak Niko lebih besar daripada motor Pak Perez. Motor yang lebih besar itu lebih tahan lama dan lebih mahal. Maka karena di sini dikatakan motor yang lebih besar, berarti kita di sini motor yang lebih besar motornya siapa? Motor yang lebih besar itu adalah motornya Pak Niko. Berarti motornya Pak Perez itu tidak menunjukkan kesimpulan yang kalimat kedua gitu ya. Artinya karena di sini semua yang dikatakan motor Pak Perez, berarti motor Pak Perez itu tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada motornya Pak Niko ya. Justru motornya Pak Niko lah yang lebih tahan lama dan lebih mahal. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 5. Jika mati lampu, maka Arif tidak bisa menonton televisi. Pagi ini Arif menonton televisi. Maka simpulan yang tepat adalah, nah, maka kita terlebih dahulu butuh melihat di sini ada kata jika mati lampu, ya. Arif tidak bisa menonton televisi. Nah, jika Arif itu menonton televisi, berarti lampunya itu sedang tidak mati pada pagi hari, ya kan? Maka pagi ini itu tidak mati lampu. Makanya Arif itu bisa menonton televisi. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Itu dia soal untuk kelatihan atau prediksinya. Teman-teman bisa mencari yang lebih higher order thinking skill lagi gitu ya untuk jadi bahan latihan. Semangat berjuang dan semoga tahun ini adalah tahun yang baik buat teman-teman melanjutkan kuliah. Terima kasih. Kaum tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.